Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita pada kesempatan subuh ini kita melanjutkan pembahasan tafsir juz 30 yang sekarang kita sampai kepada suratul Maun, surat Al-Maun. Sebelumnya sudah kita bahas secara khusus atau global tentang surat Al-Maun. Insyaallah sekarang kita masuk kepada tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. 3 ayat terlebih dahulu para hamba Allah sekalian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi dan para sahabat, ya. Tahukah kamu wahai Muhammad, siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Yang dimaksud mendustakan agama adalah hal araftal ladzi yukadzibu bil jazaa'i wal hisab fil akhirah. Hai Muhammad, apakah engkau mengetahui siapakah orang-orang yang mendustakan al jaza, hari pembalasan, wal hisab, dan hari penghisaban, fil akhirah, di hari akhirat. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah bagaimana agama mengajarkan penganutnya untuk beriman terhadap balasan yang Allah berikan. Kebaikan balasannya pahala, adapun keburukan balasannya adalah dosa. Yang itu semua pahala dan dosa semuanya akan memberikan dampak yang begitu besar kepada apa? Hari pembalasan dan hari penghisaban. Maka kalau kamu ingin tahu, hai Muhammad, ya, orang-orang yang mendustakan agama Allah, padahal agama Allah itu mengajarkan, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal sebagai sarana untuk hari penghisaban dan pembalasan. Ya, menyiapkan bekal yang terbaik, amal kebaikan, amal solih, ya. Tapi ada orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari penghisaban pada hari kiamat kelak. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalau kamu ingin tahu siapa saja orang-orang yang mendustakan hari penghisaban, hari pembalasan pada hari kiamat kelak di akhirat, siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka orang-orang yang yad'u, menghardik, menzolimi al-yatima, anak ya yatim. Huwallazi yadfa'ul yatima daf'an 'anifan, yaitu orang-orang yang mempunyai perilaku atau bersikap keras kepada anak yatim. Loh, orang-orang yang berperilaku keras, ya kasar, ya tukang marah-marah, ya mendolimi,
ya, itu mendolimi, memaki-maki, menghina, ya, itu berperilaku keras, ya. Maka sifat orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang berperilaku keras kepada anak-anak yatim. Tidak menyayangi anak-anak yatim, padahal anak yatim kita harus menyayangi mereka. Ya, berlemah lembut dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, ya. Bahkan apa? Memberikan bantuan kepada mereka. Ya. Wala yu'tihi haqqahu, dan mereka tidak memberikan hak kepada anak yatim. Padahal Nabi Muhammad SAW besok mengatakan, ya, ana wa kafilul yatim kahataini. Ya. Besok perumpamaan saya, kedekatan saya di surga bersama orang-orang yang kafilul yatim, menanggung anak yatim, yang mengurusi anak yatim, kahataini, seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari besok kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan orang yang mengurusi, yang menanggung kebutuhan anak yatim, dicukupi semuanya. Maka apa? Kedekatan Nabi seperti jarak antara jari telunjuk dan jari Ini menunjukkan apa? Kedekatannya di surga. Artinya apa? Mengurusi anak yatim, ya, itu mengurusi anak yatim dan seterusnya, itu akan memberikan dampak yang sangat baik, sangat positif untuk diri kita, yang menyebabkan kita menjadikan diri kita dekat, begitu dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Salah satu sifat orang-orang yang mendustakan agama, salah satu sifat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan penghisaban adalah apa? Mereka berperilaku keras kepada anak yatim. Mendoliminya, mencaci maki, menghina, bahkan memukul. Kemudian apa? Tidak memberikan haknya, ya. Ini celaka, ya. Ini sifat yang pertama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan sewaktu di dunia, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan penghisaban adalah apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba bayangkan, perhatikan. Allah mengatakan wala yahuddu, mereka tidak mengajak, mendorong manusia ala ta'amil miskin, untuk memberi makan fakir miskin. Mengajak saja pun tidak mau, apalagi memberi secara langsung. Coba. Jadi sifat orang yang mendustakan agama, sifat orang yang, ya, mendustakan hari pembalasan dan penghisaban, mengajak orang untuk ayo kita kumpulkan uang, kita donasikan, kita infakkan, kita beli makanan, kita berikan kepada fakir yatim, fakir miskin. Ya. Itu pun saja tidak ada pikiran seperti itu di benaknya, apalagi dia mau mengeluarkan hartanya sendiri untuk dibelanjakan, dibelikan makanan untuk fakir ya. Artinya apa? Di sini sebutkan, ya, wala yahussu ala it'amil miskin, dan orang yang mendustakan agama Allah, orang yang mendustakan hari pembalasan dan penghisaban kelak adalah orang yang tidak mau mengajak, mendorong orang-orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Hadhihi isyaratun, ini merupakan isyarat ila annahu huwa la yut'im idza qadira. Ini menjadi tanda bahwasanya apabila dia mampu, dia pun tidak mau memberi makan. Hadza min babil aula, dan ini menjadi tujuan yang utama apa? Li'annahu idza lam yahud ghairuhu bakhlan fali anna yatruku huwa dzalika fi'lan aula wa ahra. Kalau seandainya dia saja tidak mau mengajak orang-orang untuk memberi makan fakir miskin saja tidak mau, apalagi dia mengeluarkan hartanya, niscaya tidak akan mungkin. Ini orang berarti apa? Bakhil dengan hartanya sendiri,
dan bakhil dengan hartanya orang, supaya Pak, jangan sedekah. Loh, ini menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Hartanya dia bakhil, tidak mau mengeluarkan, dan dia bakhilnya, sifat bakhilnya ditularkan kepada orang-orang. Supaya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Supaya orang-orang jangan kasih makan fakir miskin, jangan. Loh, padahal hartanya orang pun saja dibakhil, dijadikannya bakhil orang itu, ya. Maka menularkan sifat kebakhilan kepada orang, ini sifat, ya, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Walam yakul la wala yut'amul miskin. Ya. Dan dikatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala yut'amul miskin langsung? Kenapa? Orang itu adalah orang yang tidak memberi makan. Tapi apa? Allah mengatakan wala yahuddu. Orang yang tidak mau mengajak, tidak mau mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan langsung wala yut'amul miskin, yaitu orang yang tidak memberi makan, ya. Tapi malah apa? Tidak mengajak. Maka jawabannya adalah wal jawab annahu idza mana'al yatim haqqa fa kaifa yut'amul miskin. Bagaimana mungkin, ya, dia saja, ya, mencegah hartanya untuk diinfakkan kepada anak yatim, yang anak yatim itu butuh, ya. Bagaimana dengan memberi makan kepada fakir miskin, ya? Maka apa? Bal huwa bakhilun fi malihi wa mali ghairi. Maka dia adalah orang yang bakhil terhadap hartanya sendiri dan bakhil terhadap hartanya orang lain. Ya, artinya tadi mengajak sama-sama bakhil, pelit. Dirinya bakhil, pelit, tidak mau, ya, menyantuni anak yatim, tidak mau memberi makan fakir miskin, dan kebakhilannya itu apa? Ditularkan kepada orang-orang, ya. Bakhilun fi mali nafsi wa mali ghairi. Dia bakhil terhadap hartanya dirinya sendiri dan menularkan kebakhilannya, ya, kepada, ya, orang-orang. Wa hadza huwa nihayatu fil khissah, maka ini adalah puncak kehinaan seseorang tersebut, ya. Wa yadullu ala nihayati bakhli, dan ini puncak sebakhil-bakhilnya orang. Orang bakhil untuk dirinya saja nggak apa-apa, ya, terserah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak mau nyantuni anak yatim, kalau dia nggak mau berinfak untuk fakir miskin, itu urusannya dia. Tapi jangan mengajak manusia untuk tidak mau membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk memberi makan fakir miskin. Nah, ini yang salah, kan gitu. Kalau dia nggak mau infak, ya urusannya dia, kan gitu. Kalau nggak mau, ya terserah dia. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Dia mengajak manusia untuk mencegah hartanya jangan dibelanjakan untuk memberi makan fakir miskin. Maka ini adalah puncak kebakhilan, puncak kehinaan, wa qasawatu qalbihi, dan puncaknya hati yang sangat keras, ya. Wa khisasatu tab'i, dan perangai kehinaan atau perilaku sikap yang hina, ya. Dikarenakan apa? Li'annahu la yut'amul miskin wa la ya'muru bi'it'amihi, ya. Dia tidak memberi makan fakir miskin dengan hartanya sendiri, dan dia tidak pula mengajak, menyuruh orang-orang untuk memberi makan fakir miskin. Kenapa? Li'annahu yukadzibu bil qiyamah walau amana bil jaza wa aiqana bil hisab, ya. Karena dia adalah orang yang mendustakan hari kiamat meskipun dia beriman kepada hari, ya, pembalasan dan yakin terhadap hari hisab. Hakikatnya dia itu mendustakan hari kiamat, ya. Maka orang-orang di sini, ya, orang yang termasuk, ya, mendustakan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.